Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Dulu, Dino pernah menjadi kepala penasihat Veldanava, Raja Naga Bintang. Dan Dino selalu berada di sisinya. Dia juga menjadi pedang Veldanava di medan perang. Posisinya sebagai pendekar pedang terhebat telah ditetapkan pada saat itu juga. Lalu setelah itu dunia menjadi tenang dan perselisihan lenyap dari muka bumi. Veldanava kemudian memberikan Dino tugas untuk menjadi pengamat di bumi. Dan Dino mulai berkeliling dunia. Tapi ketika dia melakukan tugasnya, tuannya yaitu Veldanava meninggal dunia bersama istri tercintanya, Lucia. Berita ini membuat Dino marah besar. Dia langsung melampiaskan kemarahannya itu dan menghancurkan bangsa bodoh yang telah membunuh tuannya dengan menggunakan ultimate pemberian Veldanava yaitu Raja Surgawi Astarte. Itu adalah kekuatan destruktif kuat dan tak tertandingi. Namun hal itu tak membuat Dino merasa lebih baik. Setelah dia menyelesaikan balas dendamnya, Dino mendapatkan kembali akal sehatnya. Tetapi semuanya tidak lagi penting. Dino berpikir untuk menghancurkan dunia itu sendiri. Tapi meskipun dia melakukan hal itu, keadaan tidak akan pernah berubah. Ya, Veldanava tidak akan pernah kembali. Hal itu membuat Dino kehilangan semangat untuk hidup. Untungnya ada Grazia dan Pico yang selalu menghiburnya. Andaikan kalau tidak ada mereka, mungkin Dino akan menghilang tanpa jejak di dunia ini. Ribuan tahun telah berlalu sejak saat itu. Dino melanjutkan misinya sebagai pengamat di bumi tanpa mengetahui sebuah arti hidup. Berkat usahanya, Dino dapat menemukan sisa terakhir Veldanava dan Lucia, yaitu Milim. Karena dia tidak mau mengakui Milim sebagai tuannya, jadi sebagai gantinya, Dino selalu mengawasinya dari balik bayang-bayang. Berkat hadirnya Milim, luka di hati Dino sedikit terobati. Setelah itu, Dino menyuruh Pico dan Grazia mengumpulkan informasi. Sementara itu, dia hidup dalam kemalasan. Dalam waktu ini, Dino juga telah menjadi Demon Lord. Namun ketika hewan naga peliharaan miliknya mati, Milim lepas kendali. Lantas Guy dan Ramirez menghentikannya. Bukan hanya mereka berdua, tapi Dino juga membantu dari balik bayang-bayang. Dino gak mau dunia yang Veldanava percayakan padanya hancur begitu saja. Dari kejadian ini, Dino memutuskan perannya adalah untuk menghentikan Milim dan menjaga dunia ini. Dengan begitu, Dino menemukan makna dan tujuan hidup yang baru. Setelah menjadi Demon Lord, kehidupan sehari-hari Dino berlanjut seperti biasa. Namun ketika diadakan Walpurgis, terjadi keributan antara si Badut Cleman dengan Rimuru. Tapi yang membuat Dino ketakutan adalah saat Cleman memukul kepala Milim. Dino trauma Milim lepas kendali. Namun saat dilihat-lihat ternyata Milim lagi berakting. Dino terus mencoba mencari tahu apa alasan Milim melakukan ini. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, Dino menemukan bahwa pendatang baru yaitu Rimuru adalah penyebab masalah ini. Menyadari hal ini, Dino mulai tertarik pada Rimuru yang pada saat itu telah menjadi Demon Lord. Lalu kemudian dia mencoba menjalin pertemanan bersamanya. Dari kejadian tersebut, Dino menemukan makna dan tujuan hidup yang baru lagi. Kembali lagi ke cerita utama. Di situ Dino mulai mengaktifkan kekuatannya. Dia membatalkan ultimate skill Raja Surgawi Astarte dengan ultimate skill Raja Kemalasan Belepegor. Setelah menonaktifkan sementara sirkuit dominasi, Dino mengaktifkan evolusi skill. Pada saat berikutnya, kedua ultimate skill itu saling bertarung. Hingga pada akhirnya Dino berhasil menghilangkan sirkuit dominasi yang ada di dalam jiwanya.
Lalu kemudian Suna mencoba meniru Dino dengan mengaktifkan ultimate skillnya dan menggunakan skill imitation. Yang dilakukan Suna bukan hanya menganalisis dan menilai apa yang telah dilakukan Dino, tapi Suna mengekstrak poin-poin penting dengan sempurna dan menirunya dalam sekejap. Hal itu membuat Suna mampu menguraikan beberapa otoritas pada saat yang sama kepada Pico dan yang lain. Jadi bisa dibilang tingkat kesulitannya lebih sulit jika dibandingkan dengan Dino yang hanya bermain dengan otoritasnya sendiri. Sulit dipercaya bahwa seorang individu dapat dengan sempurna memahami dan meniru apa yang orang lain lakukan hanya dalam satu kali tontonan. Inilah kehebatan Suna Chuan. Melihat Suna yang dapat melakukan hal tersebut, Dino bergumam, ini sangat mustahil. Di situ Suna terus menulis ulang kekuatan Pico dan yang lain. Dan hasilnya, skill ultimate Pico, Jibril, Lord of Rigor. Skillnya kini udah bebas dari dominasi Filway. Lalu skill ultimate Grazia yaitu Haniel, Lord of Glory menjadi Hamiel, Lord of Light. Sementara itu, ultimate adjustment World Map, Lord of Topography milik Mai berevolusi menjadi ultimate skill Terameter, Lord of Star Realm. Gokil, Suna udah kecil aja nih bre. Di satu sisi, Dino berspekulasi yang melakukan hal ini mungkin Rimuru, tapi melalui bawahnya. Menurut Dino, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal gila semacam itu, kecuali Rimuru. Di depan Suna, Dino berkata, kurasa yang melakukan ini adalah Rimuru. Mendengar itu, Suna menjawab, ya seperti yang kau pikirkan Dino sama. Itu bukan hanya kekuatanku, tapi juga kekuatan Rimuru sama. Dan dengan demikian, Dino, Pico, Grazia, bahkan Mai telah resmi terbebas dari dominasi Filway. Di tengah suasana bahagia ini, segalanya tiba-tiba berubah karena labirin bergetar begitu hebatnya. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Getaran ini lebih besar daripada saat Felgreen menyerang labirin. Sementara itu, Dino dan yang lain yakin kalau getaran ini bukan Vega yang melakukannya. Mereka berempat pun bertanya-tanya dan saling memandang satu sama lain. Yang ada dalam benak mereka adalah siapakah orang di balik semua ini. Sedangkan di ruang kontrol, operator labirin melaporkan bahwa musuh dengan EP yang sangat luar biasa telah menyerang labirin. Nilai EP-nya itu sebesar 114 juta. Dia adalah dewa serangga Zelanus. Namun berita selanjutnya membuat semua orang putus asa, yaitu Zegion bre, Zegion. Dia dikalahkan dalam sekejap oleh Zelanus. Dan hal itu membuat semua orang putus asa, kecuali satu orang, yaitu Diablo. Di situ Diablo tertawa melihat semua ini. Diablo berkata, lucu sekali kau dapat mengalahkan Zegion. Jadi Minasan, haruskah aku menghadapinya? Tanpa pikir panjang, Benimaru langsung menolak. Benimaru menjawab, jangan ke sana Diablo, karena yang kau lakukan hanya akan berakhir sia-sia. Ramirez juga setuju dengan pendapat Benimaru. Dengan ekspresi jengkel, lantas Diablo pun menjawab, kita tidak akan tahu sebelum mencobanya bukan? Sebelum suasana menjadi runyam, Treni berkata, semua orang yang ada di sini kondisinya tidak memungkinkan untuk bertarung, termasuk Anda sendiri Benimaru Dono. Dan pilihan kita hanyalah Diablo Dono. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa menangani Zelanus saat ini. Jadi kurasa kita harus percaya padanya bukan? Saat mendengar hal ini, semua orang sadar dan gak mau mendebat ucapan Treni. Karena diketahui Gabiru terluka parah, Rangga kehabisan mana, Gobuta dan Rigur dia mematung karena ketakutan. Charis gak mungkin, dia harus melakukan tugas menjaga Ramirez. Treni ataupun saudaranya dan 4 Raja Naga Agung juga termasuk lemah, jadi gak mungkin bisa menangani Zelanus. Hanya Diablo yang tersisa. Dan kesepakatan pun telah diambil bahwa Diablo lah yang akan berangkat untuk melawan Zelanus. Di lain sisi, bagian dalam labirin berguncang lagi. Sumber getarannya mendekati tempat Dino dan yang lainnya berada. Bahkan langit-langit labirin di lantai itu retak. Dan seketika itu juga, lapisan labirin di lantai Dino berada telah dihancurkan secara paksa oleh seseorang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Padahal Nibre, di dalam labirin, setiap lantainya memiliki lapisan dimensi yang berbeda dan juga kuat. Di situ Dino mulai ketakutan dan bertanya-tanya, siapakah orang yang dapat merobek dimensi labirin ini? Dino mencoba mencari tahu siapa orang itu, namun sepertinya tidak ada waktu untuk melakukannya. Karena menurutnya bertanya lebih cepat daripada berpikir. Dino pun mulai berteriak memanggil Ramirez, tapi respon Ramirez dia cuma menjawab, aku sedang sibuk Dino-chan, jadi sampai jumpa. Meskipun begitu, Dino tidak menyerah. Dia tidak berhenti berteriak dan terus bertanya.
Tapi sayangnya tidak ada jawaban dari Ramirez. Di saat yang sama juga, jawabannya ada di depan mata Dino sekarang. Karena tiba-tiba ada makhluk aneh turun dari celah-celah langit labirin. Ya, itu adalah Zelanus. Di tangan kirinya dia memegang prajurit terkuat di labirin, yaitu Zegion. Sontak saja mata Dino tak bisa mempercayai hal ini. Dia berkata, "Zegion dikalahkan, ini tidak mungkin." Semua peserta duel Kolosium juga langsung panik kecuali Apito. Apito sangat merasa kesal sampai tak bisa menahan diri lagi. Tanpa pikir panjang dia melompat ke arah Zelanus sambil berteriak, "Zegion!" Tapi hal tersebut langsung dihentikan oleh Gerudo. Gerudo nggak ingin Apito menyerang tanpa rencana. Pada titik ini Suna memerintahkan semua orang untuk mundur dan segera memakai gelang kebangkitan. Sementara itu Beretta menjalankan tugasnya. Dia memeriksa rute keluar dan bergerak untuk menjamin keselamatan semua orang. Sedangkan Dino dan yang lainnya juga berencana melarikan diri ke ruang kontrol untuk sementara waktu. Mereka berencana akan menyelamatkan Zegion setelah mereka mengetahui kekuatan musuh. Namun sebelum semua orang dapat melarikan diri, situasi semakin memburuk ketika Zelanus mulai bergerak. Semua mata tidak dapat melihat pergerakan Zelanus dan targetnya cuma satu, yaitu Apito. Makanya Zelanus menuju ke lantai ini. Meskipun gak bisa melihat pergerakan Zelanus, Gerudo melangkah maju melindungi Apito. Tapi semua usahanya sia-sia. Kedua lengan Gerudo yang tak tertandingi dalam seni bela diri nyatanya tak berarti apa-apa di hadapan Zelanus. Bayangkan hanya dengan satu pukulan Gerudo langsung terhempas jauh dan pingsan. Menurut Zelanus itu tadi hanya pukulan yang tidak serius sama sekali. Kini Apito tidak ada yang melindungi dan Zelanus tidak berhenti bergerak. Seketika itu juga Apito dipukuli secara membabi buta oleh tangan ramping Zelanus hingga Apito tak sadarkan diri. Kami akan kembali.